Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ahibbati ikhwani a'azakumullah, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada subuh yang mulia ini kita sekalian dapat dipertemukan oleh Allah di dalam melaksanakan ibadah salat subuh, dan kita lanjutkan dengan kajian. Mudah-mudahan segala apa yang kita kerjakan pada subuh yang mulia ini senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan pula Allah meridhai kehadiran kita di dalam majlis yang mulia ini dan memberkahinya dan melimpahkan kepada kita rahmat dan hidayahnya. Ahibbati ikhwani a'azakumullah, melanjutkan pada kajian yang mulia ini, yang mana kita di dalam membahas kitab Sokhwah al-Islamiyah, kebangkitan Islam, dawabituha wa taujihatiha wa taujihatuha, yakni ketentuan-ketentuan dan arahan-arahannya. Pada kesempatan yang terdahulu kita telah membahas tentang ketentuan daripada kebangkitan Islam ini. Ketentuan yang pertama, kebangkitan itu haruslah didasari atas Alkitab was sunnah. Yang kedua, kebangkitan itu haruslah dilandasi oleh al-ilmu wal basirah. Kemudian yang ketiga, yang sekarang akan kita bahas, yaitu kebangkitan itu haruslah didasari atas faham, atas al-fahm. Ad-dhabitu tsalits, ketentuan yang ketiga, al-fahmu, yakni pemahaman. Di sini yang dimaksud dengan pemahaman dikatakan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, ay fahmu muradillahi azza wa jalla wa muradi rasulihi sallallahu alaihi wasallam, lianna kathiran minan nas atau ilman walakin lam yu'tu fahman. La yakfi an tahfaz kitabillah wa ma tayassara min sunnati rasulihi aw sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam biduni fahmin. La budda an tafham anillah wa rasulihi ma aradahu Allah wa rasuluhu wa ma aktsarul khalal min qaumin istadallu bin nusus ala ghairi muradillah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam fahasala bidzalika ad-dhalal. Dikatakan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin, yakni yang dimaksud dengan pemahaman yaitu pemahaman tentang yang dimaukan oleh Allah dan pemahaman yang dimaukan oleh
Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yani seseorang memahami apa sebenarnya yang diinginkan oleh Allah dan apa sebenarnya yang diinginkan oleh Rasulnya. Karena kebanyakan daripada manusia utu ilman, mereka diberi ilmu, walakin lam yu'tu fahman, akan tetapi mereka tidak diberi pemahaman. Tidak cukup engkau menghafal kitab Allah, Al-Quran, dan engkau menghafal sebagian daripada sunnah-sunnahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tanpa pemahaman. Haruslah di dalam engkau menghafal kitab Allah dan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk engkau memahami dari Allah dan dari Rasulnya apa yang Allah kehendaki dan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kehendaki. Dan betapa banyaknya kesalahan pada suatu kaum yang mereka itu berdalil dengan nas-nas pada sesuatu yang bukan diinginkan oleh Allah dan diinginkan oleh Rasulnya. Maka kemudian terjadilah dengan sebab itu kesesatan. Maka inilah yang dimaksud dengan pemahaman. Dan kita melihat apa yang terjadi di dalam perpecahan umat Islam akibat mereka tidak mengetahui tentang apa yang dimaksud dan diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Mereka mengambil Al-Quran, mereka mengambil As-Sunnah dan berupaya untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan yang mereka fahami sendiri. Yang mereka kadang mengotak-atik, mencocok-cocokkan, bahkan tidak jarang kita mendapatkan mereka yang memaksa-maksakan hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan yang mereka inginkan. Padahal di dalam memahami Al-Quran, memahami As-Sunnah harus dengan pemahaman. Pemahaman apa? Pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan yang diinginkan oleh Rasulnya. Inilah yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala sebagaimana dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala di dalam risalah Al-Madaniyah. Beliau mengatakan, berkata Imam Syafi'i, amantu billah wa bima jaa anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa bima jaa an rasulillah ala muradi rasulillah. Aku beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang datang dari Allah sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah, dan aku beriman kepada Rasulullah dan apa yang datang dari Rasulullah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, wa huna unabbih ala nuqtah muhimmah. Di sini aku peringatkan pada poin yang sangat penting. Ala wahiyya, ketahuilah poin tersebut adalah annal khata'a fil fahmi qad yakunu asyaddu khataran minal khata' bil jahli. Bahwa kesalahan di dalam pemahaman bisa jadi itu lebih berbahaya daripada kesalahan dikarenakan sebab kebodohan, ketidaktahuan. Yakni orang yang salah di dalam pemahaman itu jauh lebih bahaya daripada orang yang salah di dalam
kebodohan, karena ketidaktahuan. Kenapa demikian? Li'annal jahil alladhi yukhti' bi jahlihi ya'rif annahu jahil wa yata'allam, walakinnal ladhi yafham lakinnal ladhi fahima khata'an fa innahu ya'taqid fi nafsihi annahu alim wa ya'taqid anna hadzal ladzi fahimahu huwa muradillah au huwa muradullah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan orang yang bodoh, yang ia salah dengan sebab kebodohannya, ia mengetahui dirinya itu adalah orang yang bodoh, sehingga ia tidak menutup diri untuk belajar. Sehingga ia tidak menutup diri untuk belajar. Sedangkan orang yang faham tapi dengan pemahaman yang keliru, yang salah, ia meyakini di dalam dirinya bahwasanya dirinya itu seorang yang alim, dan ia meyakini bahwasanya apa yang ia fahami itu adalah apa yang diinginkan oleh Allah dan diinginkan oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu di sini orang yang faham dengan pemahaman yang salah jauh lebih berbahaya, karena ia tidak akan berhenti berbicara. Dia tidak akan pernah mengakui kalau dirinya salah. Tapi berbeda dengan orang yang bodoh. Orang yang bodoh dari awal dia meyakini saya ini orang tidak tahu, sehingga ia tidak menutup diri daripada belajar. Maka demikianlah, inilah yang dimaksud dengan pemahaman. Maka dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, untuk memperjelas hal ini aku akan bawakan contoh, katanya beliau. Contoh tentang yang dimaksud dengan pemahaman ini. Contoh yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin adalah kisahnya Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa Dawud wa Sulaiman id yahkumani fil harth id nafashat fihi ghanamul qaum wa kunna li hukmihim syahidin fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilman wa sakharna ma'a Dawudal jibala yusabbihna wat tayra wa kunna fa'ilin." Dikatakan oleh Allah, dan Dawud dan Sulaiman ketika mereka berdua menghukumi di dalam masalah ladang yang dirusak ladang itu oleh ghanamul qaum, kambingnya satu kaum, dan kami terhadap hukum mereka menyaksikan. Maka kami beri pemahaman kepada Sulaiman, dan semuanya telah kami berikan hukman, kekuasaan hukum dan juga ilmu, dan kami tundukkan bersama Dawud gunung-gunung yang bertasbih dan juga burung, dan kami wa kunna fa'ilin, dan kami benar-benar melakukannya. Di dalam ayat yang mulia ini terjadi satu kisah yang disebutkan di dalam tafsir-tafsir, buku-buku tafsir, dinyatakan bahwasannya ada dua orang yang bersengketa. Satu pemilik kebun, satu pemilik kambing. Kambing itu merusak kebun daripada kebunnya, sang pemilik kebun merusak kebunnya. Dikatakan nafasyat itu sesuatu yang dilakukan di waktu malam. Jadi kambingnya ini malam-malam masuk ke dalam kebun, merusak kebun dikatakan kebun anggur atau dikatakan tanaman yang lainnya, maka dirusak pada waktu malam. Kemudian ketika datang kepada Nabiullah Dawud alaihi salam, Nabiullah Dawud langsung memperkirakan
ini kebunnya dirusak. Kebun ini yang dirusak itu setara dengan harganya kambing. Kerusakan yang ditimbulkan setara dengan harganya kambing. Maka secara spontan langsung dihukumi kepada pemilik kebun, ambil semua kambingnya untukmu. Ambil semua kambingnya untukmu. Sudah. Karena kamu kambingnya dilepas dan ngerusak, maka hukumannya adalah kambing-kambing semuanya diambil, disita dan diberikan kepada pemilik kebun sebagai ganti rugi. Begitu keluar ketemu dengan Nabiullah Sulaiman. Dikatakan Nabiullah Sulaiman pada saat itu usianya 11 tahun. Katanya, ada apa kalian berdua? Diceritakanlah. Katanya, kalau aku yang menghukumi, aku niscaya menghukumi yang lainnya. Maka kemudian dipanggillah oleh Nabiullah Dawud. Ada apa? Katanya, sesungguhnya ada hukum yang lebih arfak, lebih lembut untuk keduanya. Apa itu? Maka Nabiullah Sulaiman kemudian mengungkapkan, biarkan kambing ini selama ini diambil oleh si pemilik kebun, dan biarkan kebun itu dikelola oleh pemilik kambing. Biarkan si pemilik kebun ini memanfaatkan dari susunya kambing, dari anak-anaknya, semuanya hasil yang dihasilkan dari kambing ini semuanya diambil oleh pemilik kebun. Dan biarkan si pemilik kambing ini mengerjakan kembali kebun yang dirusak oleh kambingnya. Sampai ketika kebun ini sudah menjadi baik lagi, maka ditukar kembali. Jadi ditukar kembali, dikembalikan kambing kepada pemiliknya dan dikembalikan kebun kepada pemiliknya. Maka inilah yang dimaksud oleh Allah, fafahamna Sulaiman. Maka kemudian Daud pun menyetujui hukum yang diinikan oleh Nabiullah Sulaiman. Di sini Allah mengatakan fafahamna Sulaiman. Allah beri pemahaman kepada Sulaiman. Allah beri pemahaman kepada Nabiullah Sulaiman. Yakni intinya adalah ada kerugian. Tapi apa yang terjadi ketika kerugian itu diambil semuanya, diberikan orang yang pemilik kambing, dia tidak bisa kerja lagi. Kerja apa dia? Oleh karena itu, inilah yang kemudian disebutkan oleh Allah, ini pemahaman yang diberikan kepada Nabiullah Sulaiman. Maka di sini inilah yang dimaksud dengan pemahaman. Di antara pemahaman itu adalah pemahaman tentang maqasidus syariah, pemahaman tentang maksud-maksud daripada syariat. Karena apa? Kebanyakan di antara kita memahami permasalahan agama ini pemahaman yang secara parsial, tidak terikat dengan pemahaman yang lebih besar, yaitu tentang maqasidus syariah, maksud-maksud daripada syariat. Makanya di dalam pemahaman agama ini, kalau sampai melanggar ketentuan yang berkaitan dengan maqasidus syariah, maka pemahaman-pemahaman tadi bisa dikesampingkan. Banyak hal yang tidak difahami kadang-kadang. Seseorang mengedepankan di dalam permasalahan ibadah, di dalam permasalahan ini, ia mengedepankan semua, ia kenal ilmunya dan tahu ilmunya. Kemudian giliran berdakwah, ia tidak sadar bisa membuat kacau umat. Bisa membuat kacau umat. Kalau dinilai semuanya benar, tapi ada yang ia tidak fahami. Ada perkara yang ia tidak fahami. Maka dari itu, ini adalah di antara perkara yang berkaitan dengan pemahaman. Banyak hal
yang kita ketahui, misalnya orang-orang Khawarij, mereka berdalil dengan Al-Quran, akan tetapi mereka tidak mendapatkan pemahaman yang cukup, sehingga memahami dengan pemahaman yang keliru. Sebagaimana juga ahlul bid'ah, semuanya pada dasarnya mereka semua memiliki pemahaman yang keliru, sehingga menghantarkan kepada kesesatan. Dikatakan oleh Ibnu Al-Utsaimin, permisalan yang kedua, dikatakan oleh beliau, apabila di sisimu ada 2 mangkok, katanya, salah satu daripada kedua mangkok itu ada air yang hangat, ada air yang dingin. Kemudian sedangkan musim sekarang ini musim dingin, maka datang seseorang ingin mandi dari mandi janabah. Ini ada mungkin ember besar berisi air hangat, berisi air dingin. Orang mau mandi janabat, maka berkata sebagian orang, yang paling bagus adalah mandinya dengan mandi air dingin. Kenapa? Karena air dingin ada masyaqqah, ada kesulitan, iya kan? Katanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Al ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu ditentukan sesuai dengan kesulitannya, katanya. Maka ketika mandi dengan air dingin, kesulitannya lebih besar apa tidak? Lebih besar. Maka berarti pahalanya lebih besar. Maka kalau demikian, itu yang afdal. Dan Rasul mengatakan, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'ud darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbagul wudu alal makarih. Maukah kalian, katanya Rasul, aku tunjukkan tentang perkara yang dapat menghapuskan dengan perkara itu kesalahan dan akan meninggikan dengan perkara itu derajat? Para sahabat berkata, iya ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, isbagul wudu alal makarih, menyempurnakan wudu pada saat-saat yang tidak disukai. Al-hadis. Dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, yang dimaksud di sini adalah isbagul wudu fi ayyamil bard, menyempurnakan wudu di hari-hari yang dingin. Maka apabila engkau menyempurnakan wudu dengan air yang dingin, maka katanya dia, itu adalah lebih afdal daripada engkau menyempurnakan dengan air yang hangat. Antus bikal wudu bil ma'i dafin al munasib li tabi'ah, karena air yang hangat itu cocok untuk saat itu, tapi di situ tidak makarih. Katakan farrajul afta, maka seorang laki-laki ini berfatwa dengan mempergunakan air yang dingin lebih afdol, dengan dalil hadis yang tadi. Ini dia faham hadisnya dengan pemahaman yang benar apa yang salah? Dengan yang salah. Al khata' al-an fil ilm am fil fahm. Kesalahannya ini ada pada ilmunya atau pada pemahamannya. Ilmunya benar, tapi pemahamannya yang salah. Kenapa? Karena dikatakan oleh beliau, kesulitan itu bukan tujuan. Kesulitan itu di dalam agama kita bukan tujuan, tapi sebaliknya, pelaksanaan syariat secara sempurna itu adalah tujuannya. Adapun kesulitan itu bukan tujuan. Makanya Allah mengatakan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah itu menginginkan untuk kalian kemudahan, bukan menginginkan bagi kalian kesulitan. Kalau ada yang mudah, kenapa milih yang susah? Seakan-akan orang ini faham, semakin sulit itu semakin ini. Enggak. Selama yang mudah ini diperbolehkan, kenapa mesti nyari yang sulit? Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan Rasul tidak dikasih pilihan 2 perkara.
yang kedua-duanya selama tidak ada dosa dan tidak ada qati'atur rahim, yang akan dipilih oleh Rasul yang mana? Ikhtaro aisarohuma. Rasul akan memilih yang paling mudah di antara keduanya. Maka yang diinginkan oleh agama ini justru yang mudah. Isbagul wudu itu menyempurnakannya. Mandi secara sempurna itu jauh lebih utama, walaupun tidak harus dengan air yang dingin. Inilah pemahaman. Maka dari itu sama di dalam hal ini kita masuk pada kasus dakwah. Sebagian orang menjadikan tahdzir itu adalah tujuan. Mentahdzir orang, menghajar, tidak menyapa orang itu sebagai tujuan. Tapi sesungguhnya agama kita tidak menjadikan itu tujuan. Itu hanya sarana untuk menyadarkan orang. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab Minhajus Sunnah, beliau mengatakan manakala tahdzir itu efektif untuk menyadarkan orang dari kesalahannya dan bisa mengembalikan orang ke dalam kebenaran, maka dipakai. Tapi apabila tahdzir dan hajar itu menimbulkan permasalahan yang lebih parah di dalam dakwah, menimbulkan kekacauan dan justru melemahkan daripada dakwah itu sendiri, maka tidak sama sekali hajar dan tahdzir itu untuk digunakan. Ini yang dikatakan oleh Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili di dalam kitabnya Mauqif Ahli Sunnah wal Jamaah min Ahlil Ahwa'i wal Bidah. Maka dari itu ini adalah pemahaman. Kadang semua dalilnya benar, tapi yang salah bukan pada dalilnya, tapi yang salah ada pada pemahaman. Yang salah itu ada pada pemahamannya. Maka dari itu inilah yang perlu dimengerti di dalam kebangkitan Islam, bahwasannya harus ada pada pemahaman yang benar. Memahami permasalahan itu bukan asal ngambil hadis, ngambil ini kemudian secara spontanitas kita memahami kemudian menerapkan, tidak, tapi dicari dulu penjelasannya dari para ulama. Di antara contoh daripada pemahaman ini adalah apa yang difahami oleh Ibnu Abbas. Contohnya misalnya Ibnu Abbas ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ini ayat ini adalah surat An-Nasr, disebut dengan surat apa? Surat An-Nasr, surat kemenangan. Ketika Umar datang membawa Ibnu Abbas di hadapan majelisnya orang pembesar-pembesar sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, katanya para pembesar sahabatnya, siapa ini? Anak kecil engkau bawa ke majelisnya orang tua, katanya. Diam, katanya Umar, engkau tidak tahu. Kemudian Umar membawakan ayat surat An-Nasr. Apa yang kalian fahami daripada surat ini? Katanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kemenangan dan manusia masuk Islam secara berbondong-bondong. Makanya ini adalah kabar gembira bagi umat Islam. Kemudian bilang kepada Ibnu Abbas, ya Ibnu Abbas, apa yang engkau fahami? Hadza na'yun minallah. Ini adalah berita duka dari Allah. Coba pemahamannya berbeda apa tidak? Yang ini bilang kabar gembira, yang ini bilang berita duka. Kenapa berita duka? Ini berita duka akan meninggalnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena tidaklah agama ini akan menjadi menang dan nampak ininya syariatnya, kecuali itu tanda Rasul akan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya faham, pemahaman. Jadi memahami jauh
daripada ini. Maka dari itu ini yang dimaksud dengan faham. Faham itu makanya tadi dikatakan oleh Syekh Utsaimin, kadang kesalahan itu bukan pada nas, pada ilmunya, tapi kesalahan itu ada pada pemahamannya. Maka dari itu yang harus diperbaiki adalah pemahamannya. Dan permasalahan yang keempat, dhabitur rabi', ini insyaallah kita akan ambil pada kesempatannya. Dhabitur rabi' adalah al-hikmah. Hikmah ini juga perkara yang harus ada di dalam kebangkitan umat. Karena tanpa hikmah maka akan terjadi banyak kerusakan. Insyaallah untuk lebih jauhnya kita akan ambil pada kesempatannya. Mungkin ini dulu yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Cara memahami yang Ustaz zaman sekarang itu memahami hari kiamat itu sudah berbeda-beda. Ada yang bilang Imam Mahdi sudah bangkit, ada yang itu yang benar bagaimana? Di sini ada pertanyaan berkaitan tentang adanya beberapa ustadz yang memahami tentang hari kiamat, bukan hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat yang berbeda-beda. Sesungguhnya apa yang disebutkan oleh Nabi SAW daripada tanda-tanda kiamat tidak bisa ditakwilkan kesana kemari. Maka yang disebutkan oleh Nabi SAW itu akan muncul secara nyata dan jelas. Karena maksud daripada tanda itu pasti jelas, bukan sesuatu yang difahami oleh orang dan orang lain tidak memahami. Seperti halnya tulu'us syams min maghribiha, terbitnya matahari dari barat. Bisakah difahami dengan pemahaman yang ini? Tidak. Yani orang yang dimaksud dengan terbitnya matahari dari barat itu semua orang akan melihat, bukan hanya orang tertentu. Makanya apa yang dilakukan oleh sebagian orang yang berusaha mencocok-cocokkan dan memaksakan hal itu, ini adalah sebuah kesalahan. Ini yang ini dia berusaha memahami sesuatu, melihat pada sesuatu kemudian memaksakan sesuatu itu untuk dikatakan itulah yang dimaksud oleh hadisnya Nabi SAW. Padahal tidak demikian. Tanda-tanda itu kenapa dikatakan tanda-tanda hari kiamat? Karena semua orang akan mengetahui. Seperti terbitnya matahari dari arah barat. Apa semua orang tidak tahu? Pasti tahu. Semua akan tahu dan tidak menerima takwil. Tidak menerima takwil yang ini. Kalaupun ada, maka semuanya bisa dikatakan itu adalah benar. Tapi memaksa adanya seperti yang disebutkan sampai kemudian ia dikenal dengan Ustadz akhir zaman, umurnya dunia, itu semua adalah perkara-perkara yang tidak ada kebenarannya sama sekali. Tidak ada kebenarannya sama sekali. Jadi biarkan asratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat itu seperti yang disebutkan oleh Nabi, nanti keadaan yang akan membuktikan secara nyata dan jelas. Seperti Imam Mahdi. Imam Mahdi. Sekarang ini sudah muncul Imam Mahdi. Siapa yang beritahu dia? Imam Mahdi sudah muncul. Maka dari itu tidak ada apa yang digambarkan oleh Rasul sebelum munculnya Imam Mahdi sama sekali belum terjadi. Sama sekali belum terjadi. Belum ada peperangan, belum ada membunuhi orang Yahudi sembunyi di belakang Gorkot dan lain sebagainya. Kok kemudian muncul Imam Mahdi? Belum muncul
gunung emas, belum muncul, semua belum, banyak hal. Gunung emas nanti jangan ditakwilkan yang lain. Gunung emas ya gunung emas, seperti yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semuanya akan nyata. Tanda-tanda hari kiamat, kenapa dibilang tanda? Karena ia nyata. Kalau tidak nyata bukan tanda. Wallahu taala a'lam. Ada yang lain? Anda kita cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.